Hari ini kita mau bercerita tentang kesaksian orang-orang yang melihat penampakan roh yang menjadi korban bencana gempa dan tsunami Tohoku. Ini ada dokumenternya juga kan? Iya, waktu itu kita pernah lihat bareng. Ini bukan cukup sih, menurut gue sedih banget. Tapi ya juga di saat yang sama gue ada salut juga ke orang-orang Jepang yang membantu roh ini. Bukannya ketakutan, mereka kayak malah mengerti kan. Itu juga menurut gue bikin tambah sedih juga sih, kayak terharu. But anyway, let's get into it. Roh-roh tsunami adalah fenomena yang terjadi di Jepang setelah tsunami Tohoku menghancurkan sebuah wilayah di Pulau Honshu, Jepang. Banyak orang yang selamat dari peristiwa tersebut bersaksi bahwa mereka melihat arwah orang mati yang terbunuh dalam tsunami, dan dikatakan banyak roh yang masih berkeliaran di daerah itu. Beberapa penduduk bahkan melihat roh yang berkeliaran berinteraksi dengan beberapa orang. 11 Maret 2011, pukul 2:46 siang hari, adalah waktu setempat saat gempa mulai terjadi. Gempa tersebut berkekuatan 9,1 skala Richter dan berpusat di 45 mil timur Tohoku pada kedalaman 15 mil di bawah permukaan laut. Gempa itu mengguncangkan pulau tersebut selama 6 menit penuh, memicu gelombang setinggi 40,5 meter yang menabrak kota Miyako di timur laut Jepang. Sementara itu, air menyebar sejauh 10 km ke daratan di Sendai. Total 30 km persegi terendam banjir, menghancurkan perumahan, rumah sakit, sekolah, stasiun kereta api, dan lainnya. Lebih dari 15.000 orang kehilangan nyawanya, jutaan orang kehilangan akses air bersih atau listrik, dan lebih dari 120.000 bangunan hancur dalam hitungan menit. Gempa bumi Tohoku, dinamai dari wilayah timur laut Jepang, tempat asalnya, adalah salah satu gempa yang paling dahsyat dalam sejarah Jepang. Namun tak lama setelah bencana itu, korban bencana yang selamat mulai bersaksi bahwa mereka melihat wajah para korban di genangan air atau berkeliaran di pantai, dan bahkan kadang muncul di depan dan mengetuk pintu rumah mereka. Ini juga beberapa kali, kalau nggak salah kita juga dengar ada perumahan atau grocery store yang diketok terus pas mereka buka ada orang udah basah kuyup gitu, orang, minta baju ganti bukan kan? satu orang doang, tapi kadang gitu. 3 orang, terus mereka kayak basah kuyup terus minta baju. Begitu dikasih baju terus udah hilang gitu aja. Terus juga ada cerita kalau nggak salah yang nenek-nenek duduk, terus setiap kali dia selesai duduk terus itu basah, padahal nggak pernah ada nenek-neneknya gitu. Menyedihkan sih, lebih pada sedih. Sosok roh gelisah yang basah kuyup juga sering kali memanggil taksi, hanya untuk tiba-tiba menghilang begitu mereka naik ke kursi belakang. Dan penampakan ini bukan terjadi sekali atau 2 kali saja. Banyak penduduk di seluruh wilayah korban gempa dan tsunami tersebut melaporkan kejadian penampakan seperti itu. Pada tahun 2016, seorang mahasiswa pascasarjana sosiologi bernama Yuka Kudo melakukan perjalanan ke salah satu kota yang paling dilanda bencana, Ishinomaki, untuk mempelajari epidemi penampakan roh ini. Fokusnya tertuju kepada para pengemudi taksi yang banyak mengaku telah menjemput penumpang yang ternyata adalah hantu tsunami. Korban kota Ishinomaki ada sekitar 3.097 kematian dan 2.770 lainnya hilang. 50.000 bangunan juga turut hancur. Karena kehancuran dan trauma ini, sebagian besar penduduk kota Ishinomaki pindah, membuat banyak supir taksi di kota ini kehilangan banyak pelanggan. Dari 100 supir taksi yang dimintai Kudo untuk menceritakan pengalaman mereka, 7 orang menawarkan diri untuk bersaksi. Sopir taksi pertama memberitahu Kudo tentang pertemuan yang dialami pada musim panas tahun 2011. Beberapa bulan sejak tsunami terjadi, dan ia hampir tidak mempunyai pelanggan. Pada malam hari, saat ia sedang mencari pelanggan di daerah yang banyak ditemukan korban meninggal, ia tiba-tiba diberhentikan oleh seorang wanita muda yang memanggilnya. Wanita itu mengenakan mantel musim dingin yang tebal di tengah musim panas, dan ia juga dikatakan terlihat basah kuyup. Sang pengemudi taksi yang kaget tidak sempat sadar bahwa hujan sudah tidak turun dalam beberapa hari. Dan sebelum pengemudi taksi tersebut sempat bertanya, sang wanita sudah terlanjur naik ke kursi belakang dan meminta untuk diantar ke distrik Minamihama yang sebagian besar sudah kosong. Area itu hampir kosong, kata sang pengemudi sambil menyalakan meteran. "Apa kamu yakin?" tanya sang wanita, dan ada keheningan yang panjang. Kemudian, dengan suara gemetar, wanita itu bertanya,
apakah saya sudah mati? Pengemudi yang ketakutan itu berbalik menghadap pelanggan. Tetapi wanita itu sudah hilang dan tidak ada siapapun di kursi belakang taksi tersebut. Sopir taksi lain memberitahu Kudo bahwa ia menjemput seorang pria berusia 20-an yang tampak bingung yang terus menunjuk ke depan ketika ditanya kemana ia mau pergi. Akhirnya, pria tersebut berkata dengan sederhana, Hiyoriyama, sebuah taman di dekat kota. Setelah menuruni gunung dekat Ishinomaki, pengemudi menurunkan pelanggannya, tetapi ketika ia berbalik, tidak ada seorang pun di mobilnya. Ini yang bikin gue agak kayak terharu juga, karena kan banyak kejadian gini kan kalau nggak salah kan, yang supir taksi bukan cuma diberhentiin tapi juga ditanyain tentang kayak bisa kasih tahu jalan nggak, kasih tahu arah. Tapi berapa kali mereka disuruh nganterin ke tempat yang udah kosong. Tapi karena hal ini sering terjadi, akhirnya supir taksi ini tuh banyak yang oke aja gitu loh, disuruh nganterin, agrometer tetap jalan, terus tapi tetap nganterin. Jadi kayak mereka kayak gitu cuma-cuma. Sedih. Richard Lloyd Parry, seorang jurnalis dari The Times, telah tinggal di Jepang selama 18 tahun pada saat bencana alam terjadi. Ia terkejut mengetahui bahwa negara itu lebih percaya terhadap tahayul daripada yang ia kira. Menurut Parry, melihat hantu tsunami di bulan-bulan berikut setelah gempa bukanlah hal yang langka. Itu adalah wujud rasa kesedihan, kehilangan, dan kegelisahan orang-orang yang muncul, katanya kepada NPR pada tahun 2014. Buku investigasi Parry mendokumentasikan bagaimana seorang pria di Kurihara mengatakan bahwa ia sekarang membenci hujan karena ia terus-terusan melihat mata korban tsunami yang ia kenal di dalam genangan air. Hantu seorang wanita tua dikatakan menghantui rumah pengungsi di Onagawa dan sering duduk untuk minum teh di sana. Bantalan kursi yang digunakan oleh roh wanita tersebut konon pasti basah oleh air laut setiap kali ia selesai berkunjung. Di Tagajo, sebuah stasiun pemadam kebakaran menerima panggilan terus-menerus hingga petugas pemadam kebakaran akhirnya pergi ke reruntuhan tempat panggilan tersebut berasal untuk berdoa bagi arwah di tempat tersebut. Kemudian, telepon ke stasiun pemadam kebakaran berhenti sepenuhnya. Tetapi ada insiden yang lebih mendalam tentang hantu tsunami dari peristiwa tersebut. Parry sempat berbicara dengan pendeta Buddha, pendeta Taiyo Kaneda. Sebagai pendeta di kuil, banyak orang-orang datang ke Kaneda karena mereka merasa dirasuki oleh roh-roh tsunami, dan Kaneda lalu akan berdoa bersama mereka dan membakar dupa, yang katanya membantu melepaskan roh-roh itu dari orang tersebut. Suatu malam seorang wanita muda bernama Rumiko dibawa ke kuil Kaneda. Ia adalah seorang perawat, dan baik Rumiko maupun keluarganya bukanlah korban atau pernah mengalami bencana tsunami. Tetapi selama beberapa minggu belakangan, ia merasakan banyak kehadiran roh di sekelilingnya, dan akhirnya ia merasakan ada sesuatu yang merasukinya. Wanita itu menjadi tertekan, dan keluarganya merasa khawatir, karena ia selalu bertingkah aneh dan sering gelisah. Kaneda memutuskan untuk langsung membahas apa dan siapa yang ada di dalam wanita itu. Kaneda menanyakan apa yang diinginkannya, dan berbicara dengan suara yang sangat berbeda dengan suara wanita muda tersebut. Roh tersebut berbicara selama 3 jam. Namun, situasinya tidak terselesaikan. 3 hari kemudian, Rumiko kembali dengan perasaan bahwa roh lain ada di dekatnya dan mencoba memasukinya. Kaneda menyarankan agar ia membiarkannya masuk, dan ia melakukannya. Kaneda pun mendapatkan dirinya berbicara dengan seorang pelaut yang sudah meninggal pada saat Perang Dunia Kedua. Selama beberapa minggu berikutnya, 25 roh lainnya, semuanya adalah korban tsunami, yang berbicara melalui Rumiko. Seorang pria bunuh diri ketika mengetahui kedua putrinya telah meninggal. Yang lain khawatir istrinya yang selamat akan bunuh diri. Pada awalnya, Rumiko dikuasai roh. Namun lambat laun, ia belajar mengontrol akses roh ke dalam tubuhnya. Akhirnya kunjungan para roh tersebut berhenti, dan ia dan tunangannya meninggalkan daerah dan kuil tersebut. Salah satunya tuh yang masukin yang gue inget banget. Dia kan, dia kan kakak beradik. Terus kakaknya kalau nggak salah dia tuh ambil ngegandeng adiknya buat lari dari tsunami kan. Nah terus dia adiknya kecapean, terus adiknya tuh kelepas gitu dari gandengannya. Terus dia kebawa arus. Kebawa arus, terus pas dia lari juga akhirnya dia kebawa juga. Tapi yang dia inget banget tuh kalau nggak salah, rohnya ngomong, yang dia inget banget dia ngerasa bersalah karena adiknya lepas itu dari gandengannya. Itu gue pas denger kayak, iya kasihan banget. Sedih banget. Penampakan dan beberapa kesaksian ini
tentunya sangat menyedihkan. Mungkin kita juga harus mempertimbangkan bagaimana budaya Jepang, kesedihan, dan trauma kolektif, dan mungkin hal traumatis di luar itu bekerja sama untuk menciptakan sebuah suasana yang tidak biasa setelah tsunami ini terjadi. Bagaimanapun, satu hal yang jelas, kisah-kisah ini memberikan sebuah insight yang tidak biasa tentang bukan hanya apa yang terjadi saat tsunami terjadi, tetapi apa yang dialami para warga setelahnya. Gue kalau hal kayak gini kan lo tau sendiri kan gue agak skeptis tentang hal-hal kayak gini. Tapi kalau untuk khususnya untuk kayak korban tsunami kayak gini, terus banyak yang lihat, menurut gue ada rasa simpati sih lebih kepada apalagi dengan kesaksian orang ya. Karena gimana pun juga mereka kan kayak wandering soul yang hilang gitu loh, yang nggak ngerti mereka harus kemana. Dan Bingung. gue juga agak salut sama orang-orang Jepang di kasus ini, karena mereka juga hal kayak gini tuh ngebantuin gitu Iya, loh. secara sukarela gitu. Secara sukarela ngebantuin, dan mereka nggak ada yang kayak malah pindah ketakutan atau apa, tapi karena mereka tahu itu kan kalau nggak salah tetangganya mereka atau apa, terus makanya dibantuin. Menurut gue kayak Well, anyways, we'll see you guys on the next episode. Bye bye.